نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إنا لله أهلين من الناس. إنا لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ فقال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحية طيبة مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segenap pengurus Masjid Ar-Rahman SGP yang saya hormati, Pak Gus Malik beserta jajarannya, Pak Buja, dan semua panjenengan sesepuh bini sepuh di lingkungan Masjid Ar-Rahman, dan semua jamaah sholat isya, tarawih dan witir Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Ta'ala. Kaifa lailatukum? Bagaimana semua malam hari ini Bapak Ibu? Sehat? Ini diaminkan dulu doa saya. Yang aminnya kencang, saya doakan tahun ini ke Mekah Madinah sekeluarga. Yang kurang kencang tahun depan. Semoga segala amaliyah ansitoh Ramadhaniyah kita mulai hari pertama sampai malam ini terima Allah Ta'ala. Amin. Doa-doa dan semua harapan, obsesi, tumbuhan, cita-cita kebaikan kita Allah kabul dan Allah mudahkan. Amin. Yang mungkin sakit dari jamaah Rahman, semoga segera Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya tanggungan, hutang piutang, Allah mudahkan untuk membayarnya. Amin. Dan yang punya hajat-hajat, Allah mudahkan semua hajat-hajat. Amin ya Rabbal. Malam ini kita sebelum tarawih ada kultum, kuliah terserah antum. Biar bisa 7 menit, bisa terserah antum, bisa 17 menit atau 70 menit. Tapi satu hal yang membuat saya malam ini berbeda adalah masjid panjenengan di sini di kompleks SGP ini berubah total. Tadi saya masuk sudah ada 2 orang, panjenengan yang azan dan bapak itu yang di pojok sama bapak ini, berarti ada 4. Saya tengok ini, masya Allah, ini balungannya ini Pak, udah balungan luar biasa ini. Rangkanya ini masya Allah, kuat kali, kokoh kali. Oh, semua ya subhanallah, mantap ini. Ini satu balokan aja berapa besi di sini, masya Allah. Ini menunjukkan insya Allah, mudah-mudahan iman Muslim penduduk SGP ini sekokoh tiang-tiang dan balungan masjid ini. Amin. Dan insya Allah ini saya cerita-cerita tadi sebelum komat sama Gus Malik, luar biasa ini. Seperti Masjid Siratul Mustaqim ini, yang di Cikokol, Kebun Nanas. Siratul Mustaqim, jalan lurus kan, jalan tol yang punya itu kan, makanya dibilang Siratul Mustaqim. Juga luar biasa ya. Insya Allah mudah-mudahan setelah Lebaran, nggak sampai setahun lagi sudah finishing 6 bulan insya Allah. Amin. Rezekinya terlimpah, berkah semuanya. Amin. Ya, warga-warga Muslim yang berada di SGP ini. Amin ya Rabbal alamin. Kalau masjidnya nyaman, masjidnya rapi, bagus, pertanda penduduk sini, muslimat sini care, peduli dengan agama. Amin. Tapi kalau masjidnya ece-ece, kemprok, ada malu kita. Malu dengan sebelah ya Pak. Nah, kita harus panjenengan kalau ke masjid nanti sudah pilih betah, lebih betah daripada di rumah. Amin. Jadi kalau duitnya kita
ujuk-ujuk pingin mulai. Ini ada masalah, ada problem. Ini yang pertama. Jadi saya apresiasi, terkagum saya tengok kerangka bangunannya yang kokoh sekali, masya Allah. Mudah-mudahan saya doakan selesai cepat, insya Allah. Amin. Ibu bapak yang saya hormati jamaah Masjid Ar-Rahman SKP, malam ini tema kita adalah Nuzulul Quran, nampak jelas turunnya Al-Quran, peringatan Quran. Jadi Ustaz Imam kita membacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan di mana diturunkan Al-Quran. Saya tidak akan bercerita tentang kronologis turunnya Quran, itu mungkin kita sudah paham. Tapi saya ingin mengupas kita malam ini substansi tujuan Al-Quran itu diturunkan. Ya, dari Lauhul Mahfuz ke Rasulullah, kemudian ke samai dunia. Itu tahapan turunnya Quran. Apa fungsi Al-Quran diturunkan Bapak Ibu? Ya, hudan linnas, diteruskannya itu. Menjadi guidance, petunjuk, jalan, juklak bagi seluruh manusia, all people. Kalau dia mau bahagia, selamat, ikuti ajaran Allah Al-Quran. Jadi Quran ini, Islam dan Al-Quran ini bukan untuk hanya orang profesional. Semua manusia yang mau bahagia, Al-Quran petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal Quran, fungsi yang kedua menjadi bukti petunjuk, ya. Al-Quran wa bayyinatin minal huda, menjadi bukti petunjuk dari Allah Ta'ala. Kita yang menciptakan Allah, Pak. Produk umur 4 bulan ditiup roh di alam janin, di perut mulia ibu kita, ya, di rahim ditiup roh. Terus kemudian besar 9 bulan 10 hari atau lewat dikit lahir. Allah yang menciptakan, Allah kasih ini produk firman Allah petunjuknya, juklak. Seperti panjenengan punya kendaraan, ada buku juklak manualnya, dikeluarkan dari pabrik, berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris. Ini sekian ribu kilometer, ganti oli, tune up, ganti saringan, filter dan seterusnya, bla 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 bla. Manusia ini juga Allah yang menciptakan, Allah kasihkan petunjuk jalannya. Begini, ini berkah, ini tidak berkah, ini ke surga, ini nanti ke neraka, ini kecelakaan nanti. Al-Quran semua kasih petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, ini bagian pertama. Bagian yang kedua, dalam surat Al-Furqan, Rasulullah SAW pernah curhat 1400 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu atau 14 abad lebih yang lalu. Curhat beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 25. Ini menjadi renungan dan catatan kita bersama. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dalam surah Al-Furqan surah 25 ayat 30. Wa qala ar-rasul, dan Rasul berkata, curhat, ya Rabbi, wahai Tuhanku ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, satu saat, satu waktu akan datang kaumku ini, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, akan menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang tidak diperhatikan, dicuekkan, diacuhkan, ditinggalkan, kata Rasul. Mulai orang tidak lagi semangat belajar agama, belajar Quran, dianggap remeh, dipandang mata sebelah. Kalau ngajar, les, manggil guru piano, Ustaz, transportnya gede, luar biasa.
bahasa Inggris. Wah, begitu ibu bapak manggil guru privat ngaji Quran, ecek-ecek. Nauzubillah. Termasuk ini keluarga mahjur, mencuekkan Quran. Kasih apresiasi transport yang tinggi itu, Ustaz. Belajar piano, piano jutaan. Begitu belajar Quran supaya bapak, ibu, anak, keluarganya kenal Quran. Nauzubillah. Jangan sampai mahjub. Itu orang yang mengacuhkan Quran, meninggalkan Quran. Nauzubillah. Agar kita tidak termasuk golongan orang yang menhajar Quran. Hajar yahjur itu meninggalkan. Satu tuntutan dari Quran, saya doakan sebelum meninggal, bapak ibu, ibu-ibu yang belakang, bapak-bapak depan, jamaah Masjid Ar-Rahman, sebelum meninggal yang belum baca Quran, Allah mudahkan baca Quran, bisa. Amin. Agar kita tidak termasuk orang yang terkandung yang dicurhatkan Rasul meninggalkan Quran. Bapak ibu kita umat Rasul harus bisa baca Quran. Amin. Jangan sampai wafat tidak bisa baca Quran. Malu di hadapan Allah. Tilawatan yang pertama. Jadi Al-Quran diturunkan untuk kita baca pertama. Tilawat, membacanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang saya sampaikan tadi. Hadis ini termasuk dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya lillah, bagi Allah, ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga-keluarga dekat di dunia ini. Jangan ngantuk, jangan salah persepsi, jangan salah menyimpulkan. Ustaz Irwan bilang Allah punya keluarga. Keluarga bukan dalam aspek hubungan darah dan biologis, karena Allah lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak beranak. Maka ketika Nabi mengatakan dalam hadis sahih Allah punya keluarga, sahabat kaget, terkejut. Qalu man hum ya Rasulullah? Siapa yang panjenengan maksud keluarga Allah di dunia ini, wahai Rasul? Apa jawaban Rasul? Hum ahlul Quran, mereka yang mau berinteraksi dengan Quran. Interaksi pertama yang diinginkan oleh Quran kita adalah membaca. Harus bisa membaca. Target Ramadan ini, tahun ini sebelum saya wafat bisa baca Quran. Amin. Malu belajar rame, panggil guru. Otodidak, ambil YouTube, ambil HP, ambil handset. Tidak ada yang susah sekarang. Benar? Yang susah manusianya sendiri. Benar atau benar? Tak punya kemauan dia. Hum ahlul Qur'ani, hum ahlullahi wa hasatuhu. Mereka yang mau berinteraksi dengan Quran, satu membaca. Mereka itulah keluarga Allah dan manusia-manusia pilihan Allah. Baru-baru ini santer berita yang viral. Alhamdulillah kita bangga menjadi orang Indonesia. Aisyah Rumi yang dari Malang, umur 10 tahun. Tengok, umur 10 tahun berarti kelas 4 SD. Nomor 2 Qur'ani kompetisi internasional di Dubai, nomor 2. Bapak kalau baca itu video pendek-pendek dia nangis air mata. Begitu tolakohnya, gampangnya dia membaca dengan peragakan tangannya, seolah-olah dia sudah kayak baca bahasa Indonesia biasa. Tengok, itu Al-Quran. Kalau ada keinginan, Allah bisakan. Amin. Kalau tidak ada gairah keinginan, tidak akan bisa-bisa. Panjenengan tidak ada gairah, tidak iso sampai meninggal tidak iso baca. Ajaib Quran. Ini yang pertama. Tapi kalian panjenengan antum pingin bisa, Allah bisakan. Luar biasa. Makanya Allah sebut berapa kali dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana, 4 atau 5 kali dalam satu ayat. Allah sudah jamin, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini yang pertama. Allah sudah memudahkan Quran untuk kita baca, membacanya. Adakah orang yang mau mengambil peringatan dari Quran? Jadi tilawah dengan nuzul Quran ini target kita bisa tilawah maksimal, berarti malam ini kita sudah juz 19. Amin. Yang tilawah. Kalau mau khatam minimal sekali.
Ada yang tanya, Ustaz, mana lebih baik Ustaz? Saya baca sedikit, tahu tadabbur terjemah daripada banyak nggak tahu terjemah, nggak tahu tadabbur. Biasanya yang tanya gini nggak baca Quran juga. Wis nggak bocor siti, nggak bocor apa juga, bodoh ya. Anda baca, Anda tahu terjemahnya. Banyak lebih bagus. Nah, ini yang pertama Pak. Jadi dengan syukuran ini saya doakan jamaah yang belum bisa baca Quran bisa baca Quran. Amin. Target minimal Ramadan harus ada gairah, semangat, mujahadah. Yang kedua, agar kita tidak termasuk mahjurah, orang yang mencuekkan mengacukan Quran, kata ulama, setelah membacanya Bapak naikkan, tingkatkan tadabbur. Tadi saya baca dalam surat Shad. Ya, surat Shad, surat 29. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada Muhammad, penuh dengan berkah, mubarak. Koneksi keberkahan itu beririsan dekat sejauh mana panjenengan kita, keluarga kita, kantor kita, karyawan kita, masyarakat kita berinteraksi dengan Allah, turunkan keberkahan. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah berjanji akan mengangkat derajat seseorang dengan dia memuliakan Al-Quran dan merendahkan derajat seseorang manakala dia merendahkan Al-Quran. Tengok contoh Aisyah Ar-Rumi, ditinggikan derajatnya di dunia. Itu baru di dunia. Berapa dia dapat reward Pak? 100.000 US dollar. Itu baru di dunia. Yang nomor 1 juta US Ustaz Usmani. Orang Mesir yang dapat, perempuan. Yang nomor 2 perempuan Indonesia dari Malang, dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. 100.000 US kalau sekarang 17.500 Bu, atau 17.000 berarti 1,7 M. Yang nomor 1 juta berapa ini? 17 miliar. Itu baru di dunia. Itu baru dunia. Allah angkat mulia dengan Allahu Akbar. Tengok. Saya doakan mudah-mudahan anak bapak, anak kita ada yang jadi ahlul Quran. Amin. Amin. Yang aminnya kencang jadi insyaallah. Amin. Amin. Harus. Kalau bapak nggak sempat, ibu nggak sempat, cita-cita anak bapak harus. Itu Aisyah Rumi. Tengok. Masya Allah. Itu saya capture di status saya, ini baru di dunia. Allah sudah angkat. Datang itu Allah muliakan materi. Waktu berangkat 32 juta sambung dari bupati. Karena tiket pesawat retail sudah ditanggung panitia di Dubai. Allahu Akbar. Wa yadau bi akhirin, dan Rasulullah bersabda, dan Allah hinakan, merendahkan orang yang menghina Al-Quran. Bapak ingat 2-3 tahun yang lalu orang Swedia atau Polandia yang membakar Quran. Membakar Quran. Apa akhir dari kehidupan? Kobong, mobilnya kobong, nempel kobong juga. Tahu kobong? Pil, kebakaran. Bahkan dia bakar Quran, Allah bakar juga jasanya dia. Padahal mobilnya sudah didesain, anti ini, anti itu, anti kebakaran juga. Boleh. 3 tahun sebelum corona atau setelah corona itu? Kayaknya itu. Setelah corona dia bakar Quran. Ngamuk semua orang Muslim Eropa. Akhirnya Allah bakar dirinya juga di dunia, mobilnya tabrakan atau apa, kebakaran juga. Ini Pak, mubarak, penuh dengan berkah Al-Quran itu. Kantor baca Quran, berkah kantor itu. Rumah kita baca Quran, berkah. Kita baca Quran, berkah tubuh kita, otak kita berkah. Pak, halo Pak, Bu, kalau nanti sudah paripurna kerja, masa-masa pensiun, agar panjenengan tidak pikir
rutin baca Quran pagi dan sore, habis subuh habis maghrib, minimal 2 kali, supaya tidak pikun. Berkah dari Quran orang nggak akan pikun sampai usia senja, sampai umur usia senja. Karena yang ditakuti orang pikun. Kenapa nggak pikun? Quran penuh berkah. Otak saraf ini bekerja. Iki hukumnya apa? Ikhlas, majais masjid, matokni, iki mat wajib. Bekerja ini saraf. Maka kalau udah tua Bapak Ibu, jangan beli Quran mushaf seperti ini. Ini nggak cocok untuk orang tua. Beli yang gede, yang berwarna khusus. Ketika baca Quran semangat, berwarna, tulisannya gede-gede. Tidak akan pikun dan berkah usianya. Contoh, Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Emak saya disiapkan umurnya 80 sekarang. Belum pikun. Kenapa? Emak saya punya terapi baca Quran habis maghrib besok. Saya bilang jangan tinggalkan. Seusia emak saya sudah ada yang pikun, satu angkatan sekolah. Tengok. Dan ini bagian dari keberkahan Quran. Orang kalau sudah pensiun tidak ada kerjaan bla 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 bla, udah tua bla bla, banyak pikiran bla bla, konslet bocor halus. Tahu bocor halus? Obatnya Quran. Fihi syifa. Quran membawa penawar obat. Allahu Akbar. Bagian dari keberkahan Quran, dia ada obat di dalam Quran. Yang selanjutnya, liyadabbaru ayatihi, agar Quran itu mereka tadabburi ayat-ayatnya, digali maknanya, ahkamnya, asbabun nuzulnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang yang diberikan albab jamak dari lub, al-aql, mau mengambil pelajaran. Berarti apa maknanya kata ulama? Al-Quran mengencerkan otak kita, membuat cerdas. Orang yang mau interaksi dengan Quran, anak kita Pak, sekolah baca Quran dulu, mau pelajaran apapun dulu, pagi ada sekian menit, setengah jam, 15 menit tilawah dulu, anak itu akan encer otak. Rata-rata orang yang hafalannya banyak Al-Quran, baca yang bagus, pasti IQ-nya di atas rata-rata. Itu survei di lapangan, eksperimen. Allah. Makanya Quran mengatakan waliyatadzakkarul albab, orang yang diberikan akal agar bisa mengambil pelajaran. Berarti apa maknanya kata ulama? Ada irisan Al-Quran dengan kecerdasan akal. Allah. Yang ketiga, agar kita tidak termasuk orang yang menterlantarkan mahjur Quran tadi, membaca, tadabbur. Naikkan yang ketiga, hifzan, menghafalnya, saving or memory. Kita simpan di memori ingatan kita, kita hafal. Tengok itu, si Aisyah Rumi umur 10 tahun, 26 juz kurang lebih. Ustaz, saya sudah faktor bla bla, tidak ada cerita. Semakin bapak ada keinginan, Allah mudahkan. Ajaib Quran. Semakin bapak nggak ada mau ngapal Quran, tidak iso juga. Ajaib Quran itu memang ajaib. Luar biasa. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man qara'al Quran, siapa yang mau membaca Quran, wa ta'allamahu, dan mempelajarinya. Bagian dari mempelajari, menghafalkannya. Wa amila bih, dan dia mengamalkan Al-Quran. Mengapa kita sholat? Allah berfirman, wa aqimus sholat wa atu zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat, kita amalkan. Mengapa kita puasa Ramadan Pak? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang beriman, Allah wajibkan puasa. Kita amalkan. Mengapa panjenengan kalau sudah mampu haji? Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ila sabil. Allah mewajibkan haji orang yang mampu. Kita amalkan. Mengapa ibu-ibu wanita istri kita tutup aurat? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, disuruh tutup aurat. Yudunina alaihinna min jalabibihinna. Wanita-wanita itu harus mengulurkan jilbabnya, menutup aurat. Dia amalkan, kata Rasul. Dia baca, dia pelajari, dia amalkan. Tengok Pak. Halo Bapak Ibu, closing malam ini. Ulbisa walidahu yaumal qiyamati bitajin Dauhu mislu doi syam. Kedua orang tuanya, mama ayahnya nanti dipakaikan taj.
Apa taj? Crown kata orang Batak. Crown. Topi mahkota. Orang tuanya, mama dan ayah. Dau'uhu mislu da'i syams. Topi mahkota tadi bercahaya seperti cahaya matahari kata Rasulullah. Wa yulbas walidahu, dan dipakaikan kedua orang tuanya, mama ayahnya, bilibasin bihullatain, dengan dua baju kebesaran mahal, la yaqumu bihi madunya. Kata Rasul, baju yang dipakaikan mama kepada ayahnya tadi harganya melebihi harga dunia seisi. Baju apa itu Ustaz? Gak ada di dunia. Jas bapak kalah, dasi kalah. Baju yang harganya melebihi dunia seisi. Fayaqulan, mama dan ayah ini kemudian datang kepada Allah, orang tuanya tadi. Bima kusibna hada ya Allah. Mengapa engkau pakaikan aku hari ini topi mahkota yang bercahaya dan baju yang sangat rapi, mahal, paling bagus? Apa jawaban Allah? Ini nasihat buat saya, kita sebagai orang tua. Bu, belakang, Pak. Apa jawaban Allah, Pak? Bi akhzi waladikumal Qur'an. Allah, karena dulu kamu antar anakmu, kamu biayai anakmu, kamu sekolahkan anakmu, kamu maintain anakmu, kamu ajarkan anakmu untuk belajar dan membaca, menghafal Al-Quran. Allah, itu di akhirat. Bi akhzi waladikum al-Quran. Akhadha ya'khudhu, ngemek bahasa Jawa ini, mengambil. Apa makna mengambil sini? Dibiayainya, diantarnya sekolah, di-maintain, diperhatikan. Allahu Akbar. Tengok, orang tuanya dapat kemuliaan di akhirat. Baju yang melebihi harga dunia saja. Hadisun sahih. Jadi pertama, saya doakan target yang belum bisa baca Quran. Amin. Kedua, naikkan tadabbur. Maka ada program-program nanti mungkin ilmu tafsir di sini, kajian tafsir, ikuti Pak, atau bisa melalui YouTube. Ketiga, tingkatkan hafal. Coba, Ustaz saya sudah tua dan diulang-ulangi pasti nempel. Quran ini diulang pasti nempel. Enggak mau, enggak nempel. Ajaib. Semakin jauh Anda, Quran pun semakin menjauh. Tapi ketika Anda kita semakin dekat, Quran lebih dekat. Allah, ajaib Quran. Bapak tahu itu yang cacat dari bayi, Najlah yang dari Lombok. Ya, orang cacat. Mohon maaf, semi idiot dikit lah. Tapi bisa. Saya sudah salaman dengan dia 8 tahun lalu di Bogor, pertemuan Darul Quran. Najlah yang waktu RCTI awal-awal dulu ya, dari Habib Cili, itu orang yang dari lahir ada cacatnya otaknya saja bisa, apalagi yang normal kayak panjenengan tadi. Baru yang terakhir, tatbiq. Setelah kita menghafal, tatbiq, kita amalkan perlahan-lahan isi Al-Quran. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ustaz Gus Malik sudah tengok saya, ya, pas ini, ya, setahun sekali. Insyaallah tahun depan masjidnya sudah rapi insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan Allah kasih kita semua keberkahan dari Quran, keluarga kita, anak-anak kita, kalau tidak anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti 7-10 orang diberikan syafaat kalau ada satu keluarga kita yang ahlul Quran kata Rasulullah SAW. Matur nuwun, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Matur sekelangkung, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.